Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror season ke-6 episode ketiga. Walau ini episode ketiga, tapi kamu gak perlu nonton secara berurutan karena setiap episodenya menceritakan cerita yang berbeda. Sebagai gambaran, episode kali ini menjelaskan dua astronot yang bertugas di luar angkasa. Namun mereka masih bisa hidup bersama keluarga mereka di bumi dengan tubuh replika. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di episode kali ini kita akan berada di tahun 1969. Di sebuah rumah kita akan melihat seorang astronot bernama David yang sedang bersama keluarganya. David memiliki hobi menggambar dan saat ini ia sedang menggambar kedua anaknya. David juga memiliki istri dan sekarang mereka berencana pergi menonton film di bioskop. Setelah selesai menonton, David ditemui dua orang yang mengenalinya. You are so real. It's incredible. Mereka berjabat tangan dan memberi komentar kalau David terasa sangat nyata. Ternyata tubuh David di sini hanyalah replika karena tubuh aslinya berada di luar angkasa dan sedang tidur. Waktu berlalu mereka pulang. Terlihat dari rumah mereka menjadi seorang astronot menghasilkan banyak uang karena rumah David sangat mewah. Sebelum masuk ke rumah, istri David melihat ada mobil van mencurigakan yang parkir di depan rumahnya, namun ia memilih mengabaikannya. Saat di dalam rumah, David dan istrinya menari dengan mesra. Namun di saat yang sama, jam tangan David memberi notifikasi dan ia harus segera pergi. Di tempat lain, kita akan melihat pria bernama Cliff yang juga seorang astronot. Namun berbeda dengan David, Cliff memilih tinggal di wilayah yang tenang jauh dari keramaian ibu kota. Cliff memiliki seorang anak laki-laki bernama Henry. Di dalam rumah, Cliff bertemu istrinya yang bernama Lana. Terlihat kalau keputusan pindah ke kota kecil ini adalah keputusan Cliff karena istri dan anaknya terlihat bosan. Namun mereka penurut dan mau mengikuti Cliff yang memang memiliki pegangan agama yang kuat. Walau sama-sama memiliki banyak uang, namun gaya hidup Cliff dan David sangat berbeda dan tidak ada yang salah dengan itu. Tak lama kemudian, Cliff juga mendapatkan notifikasi yang sama dengan David dari jam tangannya. Baik Cliff dan David sama-sama tidur di sebuah kursi khusus yang rumit. Alat ini berfungsi untuk mengalihkan kesadaran mereka ke tubuh asli mereka yang sedang ada di luar angkasa. David dan Cliff bekerja sebagai astronot di sebuah pesawat yang hanya berisi mereka berdua. Misi ini masih berdurasi 4 tahun sehingga mereka akan terus berpindah-pindah tubuh selama 4 tahun. Notifikasi sebelumnya memberitahu kalau pesawat mereka membentur sesuatu dan harus segera diperbaiki. Cliff adalah yang bertugas keluar pesawat untuk memperbaiki pesawat bagian luar sementara David menunggu di dalam. Sesuai prosedur, Cliff keluar pesawat untuk memperbaiki bagian yang rusak. Ini bukan pertama kalinya sehingga ini bukanlah masalah besar. How's the new home? Still settling in, but it's good. Setelah semuanya selesai, tentu mereka kembali ke dalam. David bertanya bagaimana rumah baru Cliff dan Cliff menjawab ia menyukai rumah barunya. Mereka hanya bertugas untuk menjaga agar pesawat mereka tidak hancur. Dan setelah semuanya normal, mereka akan kembali ke tubuh replika mereka di bumi. Kemudian David dan Cliff sama-sama tidur di ruangan mereka masing-masing dan untuk mengakses tubuh replika harus menggunakan kunci yang seperti kalung ini. Saat mereka kembali, sekarang sudah malam hari. Cliff ke kamarnya dan Lana belum tidur. Karena mereka baru pindah ke sini, mereka belum mengenal siapapun. Maybe we should have a little party. A party? Lana menyarankan untuk mengadakan pesta kecil-kecilan agar bisa mengenal tetangga mereka. Cliff tidak menolaknya, tapi juga tidak mengiyakannya. Sementara itu, di tempat lain, David terbangun di tengah malam karena ia mendengar suara di lantai bawah. David menjadi waspada sehingga mensenjatai diri dengan bat baseball. Saat ia turun, ia melihat beberapa orang hippie yang menerobos rumahnya. Mereka adalah penghuni mobil van yang diparkir di depan rumah David sebelumnya. You're in my house. Indeed we are. Tujuan mereka di sini bukan untuk merampok David. Para hippie ini berempat dan mereka tidak terlihat takut pada David walau ia memegang senjata. Keberadaan David yang seorang replika diketahui banyak orang termasuk hippie ini. Mereka pikir terciptanya replika ini adalah sesuatu yang melawan hukum alam dan harus dihentikan. David hanya sendirian sehingga ia dengan mudah dipojokkan. David ditahan kemudian tangannya dipotong.
Karena David adalah replika, saat tangannya dipotong hanya menunjukkan oli dan kabel karena tubuh aslinya ada di luar angkasa. Saat kepala David dipukul, kesadarannya langsung berpindah ke tubuh aslinya. Tahu kalau keluarganya dalam bahaya, David dengan cepat kembali ke tubuh replikanya. Saat kembali, ia sudah dalam keadaan diikat. Ia bisa melihat kalau para hippie ini sudah berhasil menangkap anak dan istrinya. Istri David memohon untuk diampuni karena ia dan anak-anaknya adalah manusia normal. Namun bagi para hippie ini, istri David sama-sama berdosa karena hidup bersama replika David sehingga mereka dibunuh di depan mata David. Tak hanya itu, rumah David juga dibakar sehingga tubuh replika David kini hancur lebur. Keesokan harinya, Cliff terbangun karena menerima telepon. Ia diberitahu tentang tragedi yang menimpa David sebelumnya. Dengan cepat, Cliff kembali keluar angkasa. Ia mencari David dan menemukannya sedang menangis karena tentunya apa yang David alami sangat menyakitkan. I'm so sorry. I said get out of here! Cliff mencoba menghiburnya, namun tentu tak ada yang bisa ia lakukan. Untuk saat ini, yang David inginkan adalah untuk sendirian. Karena David ingin sendirian, membuat Cliff memilih kembali ke bumi. Cliff memberitahu Lana kalau pembunuh keluarga David sudah menyerahkan diri ke polisi dan tidak merasa bersalah. Takut hal yang sama terjadi pada keluarga Cliff, perusahaan menawarkan perlindungan, namun Cliff tidak merasa khawatir karena tinggal di daerah terpencil. Masalahnya, tubuh replika David sudah tidak bisa digunakan, yang artinya David terjebak di luar angkasa hingga misi mereka selesai. Apalagi setiap Cliff ke bumi, artinya David sendirian di sana. Replika hanya bisa dibuat saat tubuh aslinya di bumi, sehingga membuat ulang tubuh replika David sangat tidak mungkin. Walau masih dalam kondisi berkabung, namun David tetap menjalankan misinya. Suatu hari, ia melihat rekaman pemakaman anak dan istrinya dari luar angkasa. Namun tentu, walau David sendirian, Cliff yang masih memiliki anak dan istri masih pergi ke bumi untuk menemani mereka. Sementara David terjebak sendirian di luar angkasa. Latar waktu di film ini adalah 1969 sehingga tak banyak entertainment digital yang bisa David lakukan. Saat bersama anaknya, Cliff menerima notifikasi dari jam tangannya sehingga ia dengan cepat kembali ke tubuh aslinya. Ia menemukan David sedang di sebuah ruangan kedap udara yang bisa saja membuatnya kehabisan udara. Everything okay? Sure. Cliff sadar kalau kondisi mental David memburuk. Saat di bumi, Cliff menceritakan kondisi David pada Lana. Cliff takut David bundir dan membuatnya stuck di luar angkasa sendirian. Masalahnya, pesawat ini harus dikendalikan 2 orang dan jika David bundir, maka tubuh asli Cliff juga akan mati. Cliff kehabisan akal bagaimana caranya mengembalikan kondisi David karena David tak bisa diajak bicara. What if you let him use your link? Lana menyarankan bagaimana jika Cliff meminjamkan tubuh replikanya pada David. Dengan begitu, David setidaknya bisa melihat pemandangan dan menghirup udara segar. Cliff masih ragu, namun setidaknya ia harus mencobanya. Cliff kembali keluar angkasa dan terlihat kalau kondisi mental David sudah seperti zombie yang sering melamun. Cliff memberitahu David apa ia tertarik menggunakan tubuh replikanya agar David bisa menghirup udara segar. I think I'd like that very much. Dan David menerima tawaran ini dengan senang hati. Kemudian Cliff kembali ke tubuh replikanya memberitahu Lana kalau David akan menggunakan tubuh replikanya. Lana tidak perlu melakukan apapun dan hanya perlu membantu sebisanya. Kemudian Cliff kembali keluar angkasa dan membiarkan David menggunakan tubuh replikanya. Kini yang ada di tubuh replika Cliff adalah David. Tentu rasanya pasti aneh berada di tubuh yang berbeda. Karena rumah Cliff terpencil sehingga privasi mereka terjaga. Saat keluar rumah, Lana sudah menunggunya. Entah kapan terakhir kalinya David melihat pemandangan seperti ini. Would you like to see the forest? Lana mengajak David untuk melihat-lihat hutan di belakang rumahnya. Tempat ini sangat tenang dan udaranya juga bersih dan David sangat menyukainya. Walau terlihat tak seberapa, namun hal ini sangat baik untuk moral David yang sudah sangat terpuruk. Saat kembali ke rumah, David memuji rumah Cliff yang memang bagus. Ia pikir kalau landscape ini bisa menjadi sebuah lukisan yang baik. Waktu berlalu, David kembali keluar angkasa dan berterima kasih pada Cliff. Sekarang giliran Cliff yang pergi kembali ke bumi. Karena kini David akan sendirian di sini, ia mulai kembali menggambar. Sementara itu, Cliff sudah di bumi.
Lana menjelaskan kalau David sangat sedih bahkan menangis seperti anak-anak. Waktu berlalu saat Cliff dan David sedang di luar angkasa, David menunjukkan gambar rumah Cliff yang David gambar hanya menggunakan ingatan. David menawarkan untuk melukis rumah Cliff sebagai ucapan terima kasih. Namun agar lukisan itu bisa dipajang di rumah, Cliff harus mengizinkannya untuk menggunakan replikanya lagi. Tentu permintaan ini tidak sederhana karena artinya Cliff akan membiarkan David bersama Lana. Ia tidak menolaknya dan akan memikirkannya lebih dulu. Cliff membicarakannya dengan Lana. Cliff pikir ini baik untuk meningkatkan moral David. Namun Cliff masih memberi batasan yaitu 1 jam per minggu saat Cliff melakukan cek fisik. Lana terlihat ragu namun ia tidak menolaknya. Waktu berlalu sesuai perjanjian, kini 1 jam setiap minggu David akan menggunakan replika Cliff. David melihat Lana memiliki hobi membaca novel sehingga David memberinya beberapa buku rekomendasi. Kemudian David memutar musik dan mulai melukis rumah Cliff. Karena David hanya diberikan waktu 1 jam setiap minggunya, tentunya lukisannya cukup lama selesai. Selama berminggu-minggu, David menggunakan replika Cliff. Tentunya seringkali Lana menemani David melukis. Lana tidak bisa melukis dan David ingin mengajarinya. David memegang tangan Lana untuk membantu mengarahkan tangannya. Lana pikir ini berbahaya sehingga ia pergi, namun David terlihat tertarik pada Lana. Suatu hari minyak cat David habis. Lana tidak memiliki minyak cadangan sehingga mereka pergi ke kota untuk membeli minyak bersama Lana. Saat menunggu Lana, David melihat sebuah toko buku. David mengajak Lana untuk melihat-lihat di toko buku ini. Di sana, David memberi rekomendasi novel untuk Lana baca. Saat di meja kasir, kasir mengenali tubuh Cliff karena Cliff dan David tentunya terkenal karena seorang astronot. Kasir berbelasungkawa atas apa yang terjadi pada David tanpa tahu kalau David berada di tubuh Cliff. Sejauh ini, setiap saatnya bertukar tubuh, David selalu pulang tepat waktu membiarkan Cliff menggunakan replikanya. Tentunya saat Cliff menggunakan replikanya, David sendirian di sini, dan ia menghabiskan waktunya dengan menggambar. Terlihat kalau David mulai terobsesi dengan Lana karena yang ia gambar adalah Lana. Sementara di bumi, Lana malah merasa Cliff tidak menyayanginya bahkan tak pernah lagi menyentuhnya selayaknya suami istri. Waktu berlalu, David menambahkan Lana di lukisan rumah Cliff. Berbeda dengan saat bersama Cliff, saat Lana bersama David, ia terlihat lebih ekspresif karena David orangnya memang lebih persuasif. David memutarkan musik dan mengajak Lana berdansa dan Lana terlihat menikmatinya. David sadar kalau Lana mulai menerimanya sehingga ia mulai lebih berani. Walau sempat tergoda, namun Lana sadar kalau ia bukan wanita murahan. Ia tahu kalau yang di tubuh replika Cliff adalah David sehingga ia pergi. Saat Lana pergi, Henry, anak Lana dan Cliff melihatnya. Henry tidak diberitahu kalau yang di tubuh replika Cliff adalah David, namun sepertinya ia menyadarinya. David mengejar Lana ke dalam rumah. David terus merayu Lana kalau Cliff tidak akan mengetahuinya. Lana marah karena ia dan Cliff ingin membantu David dengan tulus, namun David malah menusuk Cliff dari belakang. That man is no match for you. You are a guest in this house. David berkata kalau Cliff tidak pantas untuk Lana dan ia bisa membuat Lana bahagia. Lana tidak ingin mendengarkannya dan meminta David pergi. Saat David kembali, ia melihat lukisannya dicoret dan tahu kalau ini adalah ulah Henry. David memukul Henry untuk menghukumnya. Kemudian Lana menemui David dan memintanya untuk segera pergi. Waktu berlalu, David kembali keluar angkasa dan Cliff tahu ada yang salah, namun David tidak mau memberitahu apa. Saat di rumah, Cliff dan Lana bertengkar karena David memukul Henry. David menjawab itu karena Henry merusak lukisan David dan Henry harus dibuat disiplin. Lana tidak ingin David kembali menggunakan tubuh replika Cliff. Namun Cliff berkata kalau David ingin setidaknya menyelesaikan lukisannya. Lana tidak memberitahu kalau David merayunya sehingga Cliff membujuk Lana untuk setidaknya membiarkan David menyelesaikan lukisannya. Waktu berlalu saat David menggunakan tubuh Cliff bukannya melukis, ia malah mencari Lana. Lana tidak ingin di dekat David sehingga ia mengajak Henry berenang di luar. Tak ada yang bisa ia lakukan, David kembali melukis. Sementara itu di luar angkasa, Cliff seharusnya cek fisik namun treadmillnya error. Tak bisa cek fisik dan karena bosan ia pergi ke kamar David. Di sana ia melihat banyak gambar buatan David. Yang dipajang adalah gambar yang aman. Namun dari buku gambar, Cliff menemukan banyak gambar Lana bahkan dengan pose telanjang.
Tentu melihat ini membuat Cliff marah karena berpikir kalau Lana berpose sehingga David menggambarnya. Walau sekarang bukan saatnya kembali, Cliff memanggil David kembali keluar angkasa. Cliff menunjukkan gambar erotik Lana. Tentu ini adalah pelecehan, namun David berkata kalau itu hanyalah gambar. I mean, she's so beautiful. David berkata kalau Lana cantik sehingga Cliff memukulnya. David memberitahu kalau ia sudah tidak punya apa-apa dan Cliff tidak tahu bagaimana rasanya berada di posisi sepertinya. Tentu ini bukan alasan untuk merebut istri orang, apalagi teman sendiri. David berkata kalau Lana kesepian di sana karena Cliff tidak menghargainya. Bahkan David tahu kalau Cliff tidak menyentuh Lana. Cliff sangat marah namun ia tidak bisa membunuh David. Sementara itu, Lana dan Henry hanya menunggu di mobil karena tidak ingin di tempat yang sama dengan David. Saat waktunya Cliff pulang, barulah Lana kembali ke rumah. Sesuai rencana, Cliff sudah di tubuh replikanya. Karena muak, Cliff menghancurkan lukisan buatan David. Cliff mencurigai kalau Lana dan David berselingkuh, namun tentu Lana membantahnya. Cliff tidak mempercayainya dan berpikir kalau Lana berpose untuk David, namun tentu Lana membantahnya. Cliff tidak memiliki bukti apapun, namun ia juga tidak mempercayainya. Lana sebelumnya berkata kalau ia tidak ingin David kembali ke sini, namun Cliff tak mau mendengarnya. He said that. I don't touch you. How did he know that? Cliff memberitahu kalau David tahu ia tak menyentuh Lana sehingga bertanya bagaimana David tahu itu. Lana menjawab ia tidak pernah memberitahu itu pada siapapun. David juga berkata kalau Lana kesepian di sini. Lana menjawab ia memang kesepian karena ia pindah ke tempat sepi ini untuk menuruti keinginan Cliff. Lana ini istri yang penurut dan setia, cuma Cliff-nya aja yang emang bego. Lana juga butuh nafkah batin dan dengan David ia merasa diperhatikan, namun Lana tahu itu salah sehingga tidak melewati batas. Cliff sadar kalau semua ini adalah salahnya dan meminta maaf dan berjanji akan berubah. Waktu berlalu, kini hubungan Cliff dan David sepenuhnya hanya menjadi profesional. David ingin meminta maaf pada Lana secara langsung, namun tentu Cliff tidak mengizinkannya lagi menggunakan replikanya. Cliff sudah sadar kalau David adalah ular bermuka dua sehingga ia tak perlu mengasihani orang sepertinya. Namun David si kampret ini tentu tak tinggal diam. Ia sudah memiliki rencana yang ia siapkan untuk Cliff. Suatu hari Cliff menerima pesan darurat sehingga ia kembali keluar angkasa. David memberitahu kalau ada benturan di bagian pendingin di luar sehingga Cliff harus memperbaikinya. Cliff memakai pakaiannya kemudian pergi keluar untuk memeriksa. Ia menghabiskan cukup lama memeriksa namun tidak ada bagian yang rusak. Cliff ingin mengkonfirmasi pada David namun David tak menjawab. Cliff ingin kembali namun pintunya terkunci dan ia tidak bisa membukanya dari luar. Namun tak lama kemudian pintunya terbuka dan Cliff bisa kembali. David berkata kalau ia ke kamar kecil sebentar. Saat Cliff meminta barang-barangnya, ia sadar kalau kunci replikanya dikeluarkan dari saku David. Cliff sadar kalau David baru menggunakannya sehingga secepatnya kembali. Ia melihat tangannya dipenuhi darah kemudian mencari Lana. Rumahnya dipenuhi darah dan ternyata David menggunakan tubuh Cliff untuk membunuh Lana dan Henry. Inilah jadinya kalau orang terlalu percaya sama ular seperti David. Kemudian Cliff kembali keluar angkasa. Yang ingin David katakan adalah kini Cliff tahu apa yang ia alami. David ini punya crab mentality dan dengan begitu episode ketiga pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema episode kali ini adalah sci-fi thriller. Yang mungkin agak kurang serak adalah latar waktunya di tahun 1969 tapi teknologi replika ini terlalu maju. Gak dijelasin misi apa yang David dan Cliff kerjakan tapi sepertinya low maintenance. Mereka cuma keluar angkasa buat perbaiki kerusakan dan cek fisik aja. Mimin pikir temanya masih ambigu, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Logika yang paling gak masuk akal adalah penggunaan teknologi replika. Kalau kesadaran manusia bisa dipindahkan ke tubuh replika, kenapa yang dikirim keluar angkasa bukan yang replikanya dan malah tubuh yang asli? Mungkin ada alasan tertentu, tapi yang pasti gak dijelasin kenapa. Kemudian si Cliff ini digambarkan sebagai ayah yang keras dan disiplin tapi bego banget. Cliff tidak sadar kalau Lana kesepian dan masih mengizinkan David untuk menghabiskan waktu dengan tubuh replikanya. Bahkan saat Lana bilang tidak ingin David kembali, Cliff ini masih ngizinin. Padahal Lananya ini udah baik sama setia banget. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah David yang menggunakan tubuh replika Cliff untuk membunuh Lana dan Henry.
Mimin gak expect twist ini soalnya Mimin pikir justru David bakalan bunuh Cliff terus menyamar jadi Cliff agar kembali memiliki keluarga. Twistnya lumayan gak ketebak soalnya ini twist terburuk karena semua orang menderita atau mati. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Mimin gak suka banget sama endingnya soalnya si Cliff ininya bego banget. Dari endingnya kelihatannya Cliff bakalan ngelanjutin misi dengan David. Kalau Mimin jadi Cliff, David udah Mimin bunuh soalnya gara-gara dia istri anak Mimin mati. Yang bikin kesel itu, Cliff itu digambarkan sebagai orang yang konvensional tapi selalu salah mengambil keputusan. Menurut Mimin, endingnya jelek banget, jadi untuk ending Mimin kasih rating 5/10. Yang kelima adalah entertainment value. Episode kali ini adalah episode dengan durasi terpanjang di season ke-6. Tapi isinya banyak adegan kosong padahal waktu yang dilewati berbulan-bulan. Ceritanya lumayan ketebak tapi twistnya Mimin suka. Masalahnya endingnya anti klimaks banget sama tidak memuaskan. Mimin masih enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi Black Mirror season ke-6 episode ketiga adalah 7,2. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.